Dodi Prawiranegara selama 20 tahun. AKBP Dodi Prawiranegara dituntut 20 tahun penjara terlibat peredaran sabu yang dikendalikan Irjen Teddy Minahasa. Mantan Kapolres Bukit Tinggi, AKBP Dodi Prawiranegara dituntut 20 tahun penjara terkait kasus peredaran narkoba yang melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa. Tuntutan itu dilayangkan tim Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Senin 27 Maret hari ini. Terhadap terdakwa Dodi Prawiranegara selama 20 tahun. Tak hanya itu, Dodi juga dituntut membayar denda 2 miliar rupiah dalam kasus ini. Menjatuhkan pidana denda sebesar 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan, kata jaksa. Dalam tuntutannya, JPU meyakini AKBP Dodi Prawiranegara bersalah melakukan jual beli narkotika jenis sabu. JPU pun menyimpulkan bahwa Dodi terbukti melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dodi ditangkap pada 12 Oktober 2022 dengan barang bukti sabu sebesar 1,979 gram, 1 unit handphone, dan 2 unit mobil. Dodi juga mengakui telah menyerahkan uang hasil penjualan sabu sebesar $27.300 Singapura kepada Teddy Minahasa. Menurut jaksa dalam dakwaannya, Teddy bekerja sama dengan AKBP Dodi Prawiranegara, Syamsul Ma'arif, dan Linda Pujiastuti untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkotika. Oleh sebab itu, JPU meminta agar majelis hakim menyatakan AKBP Dodi Prawiranegara bersalah dalam putusan nanti. Seperti diketahui sebelumnya, Dodi Prawiranegara telah mengakui kesalahannya dalam kasus peredaran narkoba. Kesalahan itu telah diungkapkannya selama memberikan keterangan di persidangan. Namun di sisi lain, dia juga mengklaim sebagai korban dari perbuatan mantan atasannya, Irjen Teddy Minahasa. Saya dalam hal ini mengakui kesalahan, dan saya adalah korban dari perintah pimpinannya sebenarnya terjadi kepada diri saya, ujarnya dalam akun TikTok pengacaranya Adriel Purba @AdrielPurba. Dikutip pada Minggu 26 Maret. Meski demikian, dia tetap menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada majelis hakim yang ditugaskan menangani perkara ini.